Bupati Cilacap terpilih masa jabatan 2025 sampai 2030, Syamsul Ala-Rahman, yang akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025. Dalam visi misinya ingin meningkatkan pendapatan anggaran daerah (PAD) yang didapat dari beberapa sumber, termasuk Perusda dan beberapa kegiatan lainnya. Menanggapi hal tersebut, Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, saat ditemui Kamis 30 Januari 2025. Beliau mewakili dan menyampaikan masyarakat Kabupaten Cilacap berkeinginan menyampaikan beberapa hal yang lebih difokuskan pada bidang kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. Hal ini beriringan dengan visi misi Bupati terpilih Syamsul Ala-Rahman yang ingin meningkatkan PAD. Yang kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, karena tanpa SDM yang berkualitas maka seluruh kegiatan pemerintahan terutama di bidang kesehatan tidak akan optimal dan akan mengecewakan masyarakat. Ekanto menyampaikan bahwa PAD bisa digali selain dari Perusda, PBB bisa juga digali dari RSUD Cilacap maupun RSUD Majenang. Karena pada faktanya RSUD Cilacap potensi dan kemampuan untuk memberikan kontribusi PAD yang bukan hanya berbentuk catatan namun kontribusi nyata. Kontribusi nyata ini nantinya bisa disalurkan ke beberapa OPD atau paling tidak di lingkungan lembaga kesehatan di luar RSUD sendiri. Seperti diketahui bersama, banyak puskesmas yang perlu disubsidi. Ekanto menekankan untuk melakukan pembenahan sistem manajemen di RSUD Cilacap karena menurutnya pembenahan manajemen adalah hal yang sangat krusial, termasuk di dalamnya harus ada transparansi. Mengingat pekerjaan tenaga medis sangat riskan dengan penyakit menular dan lainnya. Ekanto meminta kepada Bupati Cilacap terpilih Syamsul Ala-Rahman untuk membenahi manajemen BLUD RSUD, meningkatkan target PAD dan pembenahan SDM, baik struktural maupun fungsional yang strategis untuk RSUD Cilacap dan RSUD Majenang. Beliau berharap pemimpin RSUD Cilacap ke depan akan jujur, amanah, melayani masyarakat serta konsisten. Berkaitan dengan pertanyaan teman-teman ini, berkaitan dengan sebentar lagi akan ada Bupati terpilih dilantik kalau tidak salah tanggal 6 Februari ya. Saya selaku LSM Seroja, selaku masyarakat ingin menyampaikan beberapa hal, tapi saya ingin fokus pada bidang kesehatan ya, khususnya berkaitan dengan BLUD RSUD, karena ini sejalan dengan kampanye atau visi misi daripada Bupati terpilih berkaitan dengan peningkatan PAD yang pertama, yang kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, karena tanpa SDM yang berkualitas tentunya seluruh OPD, seluruh kegiatan pemerintah apalagi di bidang kesehatan itu tidak akan bisa optimal dan akan mengecewakan masyarakat. Itu yang tidak diharapkan oleh Bupati terpilih. Saya ingin fokus dalam bidang kesehatan. Jadi berkaitan dengan itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati terpilih, Mas Syamsul ya, selama ini selalu ingin meningkatkan PAD dari beberapa sumber, termasuk Perusda ya, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Saya ingin memberikan satu pandangan bahwa PAD bisa digali lagi selain dari Perusda dan lain-lainnya, PBB dan lain-lainnya juga bisa digali dari PAD dari RSUD Cilacap maupun Majenang, karena pada faktanya memang sebetulnya kalau kita lihat satu pengalaman beberapa tahun yang lalu bahwa RSUD pernah memberikan satu bantuan dukungan terhadap pemerintah Kabupaten Cilacap yang berbentuk pinjaman, mempunyai kemampuan yang sangat signifikan, sehingga saya meyakini bahwa RSUD Cilacap maupun RSUD Majenang mempunyai kemampuan untuk memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang bukan hanya berbentuk catatan seperti selama ini, tapi kontribusi nyata. Nah, dari kontribusi nyata ini nanti bisa disalurkan ke beberapa OPD atau paling tidak di lingkungan lembaga kesehatan di luar RSUD sendiri, karena memang banyak juga puskesmas-puskesmas yang perlu disubsidi
mungkin istilahnya subsidi silang, namun tetap melalui sistem pembukuan di kas daerah. Berkaitan dengan peningkatan PAD. Yang kedua adalah pembenahan sistem manajemen. Pembenahan manajemen adalah bagian dari hal yang sangat krusial, sangat mendasar. Termasuk di dalamnya adalah transparansi. Banyak keluhan dari teman-teman medis ya yang di bawah bahwa mereka memang sudah menerima ya, seperti contohnya tentang jasa pelayanan medis, pendapatan atau hasil dari jasa pelayanan medis. Kalau kita lihat secara rata-rata, saya mendengar itu baik di Majenang maupun di Cilacap kurang lebihnya 2 juta, kurang lebihnya mereka mendapatkan 2 juta untuk kelas perawat, kelas bidan dan lain sebagainya di bawah, di kalangan bawah. Dan mereka tidak begitu paham tentang penghitungan jasa pelayanan medis karena mereka menganggap dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, peningkatan pasien baik itu melalui BPJS maupun umum itu sangat signifikan, sehingga diharapkan juga mereka mendapatkan satu jasa pelayanan medis ini untuk ada peningkatan, sehingga kinerja mereka juga akan lebih optimal karena mereka riskan ya. Mereka yang di bawah ini perawat, bidan ini riskan dengan penyakit-penyakit menular dan lain sebagainya, sehingga justru mereka yang menjadi perhatian dari pihak manajemen RSUD. Itu yang berkaitan dengan pembenahan sistem manajemen yang berkaitan dengan transparansi tentang jasa pelayanan medis ya, anggaran jasa pelayanan medis. Yang berikutnya adalah tentang jasa pengadaan. Jasa pengadaan di 2 RSUD ini kita lihat bahasa Jakartanya lu lagi gitu. Jadi artinya sangat sulit memberi kesempatan pengusaha menengah ke bawah lainnya di luar yang saya katakan lu lagi. Pertanyaannya ada apa? Itu menjadi pertanyaan kita bersama, sehingga kami berharap kepada Pak Bupati pembenahan manajemen ini memang sangat dibutuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut, kami juga meminta tentunya ada pembenahan tadi, ada target PAD dan lain sebagainya. Tentunya juga diperlukan pembenahan sumber daya manusia, baik di struktural maupun fungsional yang strategis di lingkungan RSUD Cilacap maupun Majenang. Jadi seorang pemimpin di RSUD ini maupun di puskesmas yang bersifat blood itu harus orang yang jujur dan konsisten. Artinya jujur itu ya transparan itu tadi, konsisten apa yang disampaikan, apa yang dikatakan harus bisa dilaksanakan di jajaran di bawah maupun kepada masyarakat. Jadi kami berharap kepemimpinan RSUD ke depan orang yang betul-betul jujur dan konsisten, itu menjadi catatan kami. Itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Bupati terpilih yang akan dilantik pada 6 Februari, insya Allah 6 Februari 2025 yang akan datang. Dan nanti kita akan memberikan masukan lainnya secara langsung tentang berkaitan dengan transparansi ini tadi, karena saya yakin banyak hal yang masih tertutup berkaitan dengan hal sistem manajemen RSUD di 2 RSUD Blood di Cilacap maupun di Majenang. Demikian. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.